juga untuk hari Senin kali ini. Yang mana hari ini saya menarik sekali karena saya ketika mendengar kata itu saya jadi kembali di masa-masa saya muda. Berarti saya tuh di masa-masa usia SD SMP karena ini adalah salah satu kegemaran saya waktu itu dan saya sempat mengoleksi berapa album. Masih ada sampai sekarang. Nah, apa kira-kira penasaran ya mereka ya di rumah ya? Oke, langsung saja kita sambut dari manajer keuangan dan BPF dari PT Pos Indonesia, Cabang Parepare, Bapak Muhammad Miza Faksi. Selamat datang kembali. Selamat, alhamdulillah. Lebih sejahtera sekarang ya. Alhamdulillah. Bahagia tentunya. Berikut juga ada Delsi Tivanilan, manajer pelayanan 2 PT Pos Indonesia Cabang Parepare. Selamat datang. Perdana ya? Iya, perdana, oh, Mbak. Iya, perdana. perdana. Baik, tadi sempat di awal saya sampaikan kepada pemirsa di rumah bahwa ini sebenarnya salah satu kegemaran saya pribadi. Itu adalah filateli. Jadi sebelum saya jelaskan, nggak usah jelaskan deh, langsung jelaskan Pak Miza aja filateli itu apa. Apalagi temanya kan dalam rangka Hari Filateli Ya, hari betul, ini. Kak. Dan apalagi kita concernnya perangko menjadi objek untuk dikoleksi. Jadi saya kira saya sangat sedih kalau tidak dibawakan di perangkonya hari ini. Ya, silakan, oke. silakan. Terima kasih Kak sebelumnya. Pertama-tama terima kasih sudah diundang kembali ke sini ternyata bersama rekan saya. Jadi sebelumnya seharusnya kepala kantor sih kami yang ini cuma berhalangan karena sekarang semenjak pandemi ya Kak. Sekarang kegiatan rapat itu sama melalui Vicon. Justru malah lebih sering rapat sekarang dibanding dahulu. Tidak ada alasan saat ini untuk tidak ada alasan untuk saat ini. pun bisa rapat. Iya. Jogging pun bisa. Jadi saya di sini dari bagian keuangan dan BPN sih kalau jabatannya BPM itu benda pos materai. Nah, perangko ini termasuk dalam benda pos tersebut. Jadi kebetulan saya juga baru belum lama di bagian ini. Jadi sebenarnya filateli itu lebih ke koleksi dari benda pos itu, baik perangko, sampul, album dan lain-lain. Jadi kan masih punya postcard. Nah, ya, postcard salah satunya juga. Ya, postcard juga salah satunya. Jadi kalau kita berbicara filateli sangat banyak isinya. Ini kebetulan saya ada bawa 2 contoh. 2 contoh ini jenisnya kalau yang ini itu sampul hari pertama. Sampul hari pertama dari Pameran Nasional Filateli Makassar di tahun lalu. Ini sebelum pandemi Oktober 2019. Saya ingat waktu itu sempat saya mau ke sana deh. Iya. Bersama Ya dia dulu ya, beberapa 2019 2 tahun yang lalu beberapa hari sebelum. Jadi ini sampul hari pertamanya. Nih. Kelihatannya seperti ini. Perangkonya sebenarnya cuma 1, cuma karena dia sampul hari pertama hanya diterbitkan pada hari pertama, itu yang membuatnya spesial. Boleh. Terus yang kedua ini saya juga bawa nih Kak. Kalau ini namanya Prisma. Oh iya, itu bisa foto kita juga. Iya. Ini kebetulan foto saya perangko identitas milik sendiri. Ini foto saya waktu wisuda. Nih kelihatan waktu wisuda. Jadi ada 8. Kalau ini custom, karena ibarat custom jadi memang pre-order dulu, pesan dahulu. Kalau ini dulu masih dibuatnya langsung dari Bandungnya, dari kantor pusatnya. Jadi yang Prisma ini Kak, itu kebanyakan orang-orang yang di Jakarta, di Bandung, Makassar, mereka itu malah ada yang pada saat foto booth untuk nikah itu mereka gunakan Prisma. Iya, jadi foto boothnya pakai Prisma. Keren. Ini juga bisa buat kasih kado ya? Iya, kasih kado ke pacar mungkin, istri, suami. Iya, betul. Ini keren sekali ya kita mau kasih seperti ini. Jadi ini dan sebenarnya ini bisa dipakai loh. Bisa kirim surat ya? Bisa untuk kirim surat. Ya, cuma memang karena sekarang itu perangko lebih diarahkan untuk menjadi barang koleksi karena memang harus kita akui juga persuratan menggunakan perangko itu memang sudah berkurang dibanding dahulu. Jadi memang lebih ke koleksi. Dan kalau mungkin banyak yang belum tahu ya sebenarnya koleksi filateli di perangko dijadikan koleksi ini sebenarnya bisa jadi bisnis juga, bisa jadi bisnis menggiurkan juga maksudnya. Saya di rumah masih ada yang Rp25. Iya. Saya sempat karena aktif kirim koresponden korespondensi. Sampai saya dulu punya beberapa, sampai sekarang saya masih simpan di rumah almarhum ibu saya. Itu masih simpan majalah saya, majalah Sahabat Pena yang dikeluarkan PT Pos tahun 98. Itu saya masih ada. Jadi saya mulai berkirim surat sejak tahun 96 97, bahkan saya punya tabungan Batara dulu. Mungkin ada belum lahir
terakhir dulu. Iya, Iya. belum Kak. Jadi gitu saya sudah punya apa ya, chemistry tersendiri Iya. dengan PT Pos Indonesia. Iya, benar. Oke, nah ini baik, kembali kepada perangko yang sekarang menjadi bahan koleksi. Iya. Nah ini kan sebenarnya yang paling aktif mengkoleksi itu sebenarnya anak muda, Iya. tetapi filosofi tentang perangko kan yang taunya pantaran saya. Iya. Iya, Ini tantangan benar. tersendiri pasti. Bahkan lebih di atasnya lagi, Iya, kakak di lebih di atasnya atasnya. lagi. Kakak masih muda kok. Anak saya Iya. saja kemarin lihat VCD itu, Iya. dia tanya ini apa? Apa? Begitu. Ini PS5 apa bukan nih katanya. Nah itu. PS5. ini tantangan. Bagaimana dari manajer pelayanan dulu ini? Iya. Silakan. Kalau kita sih lebih bagaimana kita menyuarakan gitu kan. Jadi kita ada sendiri bagian tertentu untuk filateli ini. Jadi mereka kembangkan jadi untuk menggait teman-teman yang masa muda sekarang. Di era sekarang itu, jadi kita nggak mesti pakai yang gambar yang lama lagi. Jadi apa yang update sekarang itu yang kita masukkan, buatkan lagi perangkonya. Pokoknya kemarin terakhir ada perangko Habibie Ainun ya. Nah, kita itu ada seperti itu. Jadi begitu caranya kita untuk apa namanya? Dilan juga pernah waktu viral-viralnya. Ya, Dilan juga kita pernah. Jadi menangkap momen ya. Iya, menangkap menangkap momen momen. seperti itu sih Kak. Oke. Nah ini kemudian ini yang bagi saya kalau seperti ini sih bisa dibuat anytime gitu kan. Iya, betul. Tapi ini Iya. memorable sekali, maksudnya Iya. ini agak susah karena waktu itu emang saya rencana sih mau berangkat waktu itu ya karena Iya. ada pameran waktu itu. Iya. Di Makassar, tapi sayangnya waktu itu saya ada apa gitu jadi nggak sempat berangkat. Yang ini sebenarnya termasuk saya selain senang koleksi perangko, saya senang koleksi mata uang asing. Iya. Jadi dan saya masih punya uang waktu itu uang benggol ya. Iya, di benggol. rumah Iya. itu, dan saya kira tadi dikatakan adik Meza bahwa ini daya jualnya tinggi. Iya. Iya. Saya tidak benar. pernah tahu, saya tidak pernah tahu bahwa waktu itu ternyata ada yang mau beli perangko saya, tapi saya belum mau kasih. Iya. Oke, nah ini kalau kita lihat animo masyarakat untuk ayo koleksi yuk. Nah berkaca dari pameran kemarin kan, pameran tahun ini tidak terselenggara ya. Iya. Iya, Mungkin tahun karena tahun lalu ya, tahun ini mungkin. tahun ini mungkin ini Ada, karena iya, pandemi sih, cuma pandemi. karena sudah berangsur ini bisa jadi Ini kan akhir ya tahun karena nanti nih. iya betul akhir tahun. Jadi sebenarnya kalau pamerannya sendiri dulu 2017 4 tahun yang lalu itu memang yang pameran kelas dunia itu dilaksanakan di Bandung. Jadi memang di sana seluruh kolektor kumpul semua di Bandung, ada lombanya juga, dibuka juga oleh Pak Menteri Kominfo waktu itu, iya. Pak Rudiantara. Gubernurnya masih Ridwan Kamil. Wali kotanya Pak Ridwan Kamil. Jadi sebenarnya saya mau bahasnya dari segi yang saya sampaikan tadi itu masalah nilainya, bisnisnya. Jadi perangko yang dijadikan filateli itu sebenarnya nilainya makin tua itu makin mahal sebenarnya. Iya. Makin tua dan maksudnya dia langka itu pasti akan lebih mahal. Termasuk yang punya kakak ceritakan tadi, kalau dijual itu kan sekarang sarana penjualan filateli itu banyak dan kebanyakan online sekarang. Dan kebanyakan juga, ini triknya nih, kebanyakan juga itu pembeli yang bidnya tinggi, menawarnya tinggi itu dari luar negeri. Jadi memang situsnya sudah harus pakai situs yang luar negeri. Lelang online itu atau auction online itu memang dari luar negeri. Terus untuk perangko sendiri nilainya dia itu kan ini contoh tematik, kayak ini kan perangko milik sendiri. Kok kayak tematik itu dia misalnya contoh dia perangko flora atau ini fauna Ini burung rangkong. fauna ya burung. Jadi kalau ada banyak jenis itu memang dia mungkin harganya lebih di bawah dibanding ketika dia perangkonya hanya satu jenis, lebih spesifik lagi binatangnya. Kayak ini kan ada burung, jadi hanya satu jenis, jadi kayak dia angkanya lebih mahal. Dan kalau boleh saya share juga, perangko ini kan dari tahun ke tahun, kalau dia misalnya kayak punya kakak tahun 98, jadi otomatis naik 2022, 2023 akan lebih. Saya masih ada, saya masih punya perangko Rp150 Nah. dan Rp300. 150 itu sendiri masih gambar Pak Harto dan ada anak-anak. Nah, gambar Pak Harto, Pak Karno juga ada sih perangko itu. Jadi memang harganya itu lumayan lah. Karena waktu itu saya punya Rp100 karena Pak Harto ukurannya lebih
lebih kecil dan warna pink. Dan itu saya sayang sekali karena takut mau diminatin, saya takut orang yang minatin tidak mau. Iya. Oke. Nah, ini kembali lagi bahwa untuk mendapatkan seperti mungkin kalau ini agak susah ya karena pasti mungkin ada Emang event. ini Ada event, iya benar. Tematik harus ada eventnya. Ada event. Tapi baru untuk keluar. sekarang yang istilahnya ready to order. Oh iya. Silakan Ibu dari pelayan. Kalau kita sih ready to order itu untuk sekarang ada dua jenis Kak, yang harga 3.000 sama harga 5.000 untuk perangko. Itu ready to order, itu ada di kantor pos. Jadi temanya apa nih untuk yang 3.000 dan 5.000 ini? Kalau yang sekarang itu yang ada di kami yang 3.000 itu sama seperti ini, fauna. Terus yang 5.000-nya itu malah dia edisi pilar MPR RI, jadi masih 17-an logo MPR RI masih lama. Jadi memang kita juga belum restock lagi kalau memang belum habis. Cuma kalau di kantor pusat itu stoknya banyak. Stoknya banyak dengan berbagai tema. Saya rencana mau pesanin Prisma ini untuk pada orang yang mau ulang tahun. Iya. Bisa. Untuk ulang tahun ini kan momennya keren nih karena wisuda. Dan yakin yang ulang tahun maupun mau dipakai pasti dia tidak mau. Iya, nggak akan dipakai. Tidak akan mau. Hilang satu saja sudah jelek, langsung jelek. Oke, nanti. Baik, kita jeda dulu, selepas ini kita balik lagi dan mungkin nanti akan ada info-info lain yang akan disampaikan oleh teman-teman seputar dalam rangka Hari Filateri. Untuk teman-teman nih yang seusia saya mungkin yang mau bernostalgia kembali, kita aja gabung ya selepas yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap.
Iya. Itu ya, saya masih ingat sekali ketika 20 tahun yang lalu ya, ketika mau Ramadan dan bulan puasa, salah satu kantor Ramadan dan Lebaran, salah satu kantor yang paling padat adalah kantor pos. Iya benar Kak. Kalau Lebaran. Iya, kartu Lebaran semua di sana. Susah sekali masuk waktu itu. Tapi terlepas dari apapun, ini kan temanya kita sedikit keluar dari tema sedikit ya. Iya. Oke. Nah, ini PT Pos Indonesia tentunya tadi saya bilang adalah menangkap momen, menangkap situasi yang memang mau tidak mau kita berpacu dengan IT. Iya, Terlepas daripada ini tawaran-tawaran yang luar biasa tentang perangko, Iya. ini bagaimana PT Pos Indonesia mengikuti permintaan masyarakat yang tentunya ingin mudah dan pemanfaatan IT jauh lebih maksimal untuk saat ini dalam pelayanan. Silakan. Oke, mungkin dari saya dulu pertama. Silakan. Saya akan bahas masih bahas ini sih Kak. Ya. Cuma dari segi IT-nya sekarang order Philately itu sebenarnya ada aplikasinya. Oke. Di Play Store ada. Oh ya. Iya, namanya Philately Mobile. Di webnya juga ada philately.co.id. Itu di situ bisa ngelihat katalognya, bisa beli juga, bisa order melalui aplikasi itu. Ya, sekarang kan masyarakat sudah rata-rata semua pasti punya Android, bahkan satu orang itu bisa dua Androidnya. Jadi memang kami tuh menyesuaikan dari PT Pos sendiri ada aplikasinya, jadi bisa lihat di situ, bisa order langsung juga dari aplikasi itu Kak. Oke, jadi sekarang tidak ada yang sulit. Iya. Nah, untuk Iya. pelayanan yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia, silakan Iya. coba pare-pare. Oke Kak, kalau di kantor pos sendiri sebenarnya kita itu ada 2 kategori pelayanan. Yang pertama namanya pelayanan jasa keuangan dan yang satu pelayanan kurir logistik. Nah, untuk jasa keuangan untuk saat ini kan hampir semua masyarakat lah tahu kalau di kantor pos itu kita bisa bayar listrik, bayar air. Nah, untuk mempermudah masyarakat supaya tidak datang antri ke kantor, jadi salah satu perkembangan IT-nya kita yaitu membuat aplikasi namanya Pos Giro Mobile. Jadi buat masyarakat di rumah bisa di-download, kalau enggak mau datang lagi ke kantor bisa download di Play Store tersedia, sama di App Store juga udah tersedia ya. Yeah. Sudah tersedia, bisa langsung di-download Pos Giro Mobile. Pos Giro Mobile itu di situ kita bisa bayar listrik, bayar air, nggak usah repot lagi datang ke kantor. Nah, salah satunya juga itu yang bagus itu kita istilahkan, orang kantor pos itu istilahkan Pos Giro Mobile, yaitu the real perbankan syariah. Kenapa kami sebut seperti itu? Karena kita bisa nabung di situ Kak. Nabung dan tidak ada biaya administrasi, tidak ada bunga, dan ya kalau tidak ada bunga pasti tidak ada giro juga ya, jasa gironya seperti itu. Jadi memang pure syariah, tidak ada tambahan embel-embelnya di belakang kayak gitu. Itu untuk jasa keuangan. Nah, kalau jasa kurirnya sendiri, kalau kurirnya kita ada perkembangan Kak. Nah, salah satunya itu adalah kalau kurirnya kita kan kemarin-kemarin masyarakat datang ke kantor untuk ngirim barang. Sekarang nggak usah lagi, sekarang bisa langsung chat ke kita dan bisa langsung order untuk kami jemput barangnya di rumah. Jadi biar rumahnya dimanapun itu kita bisa jemput. Sekarang sudah tersedia ada di Pinrang, di Parepare juga ada, di Sidrap juga ada. Kita bisa langsung jemput barangnya, di Rapang juga ada. Gitu. Jadi bisa download aplikasinya, nama aplikasinya Kiposin aja. Kiposin aja? Iya, Kiposin. Pakai kui depannya ya. Kiposin aja. Iya, gitu sih Kak. Dan dimanapun berada bisa dijemput ya? Iya, bisa dijemput. Dengan maksimal kilogram berapa? Enggak ada, kita enggak ada maksimal kilogramnya. Minimal enggak ada. Minimalnya juga tidak ada. Oh, minimalnya tidak ada. Iya, maksimal pun enggak ada sih Kak. Kalau maksimal jangan ada, karena kan makin banyak makin Makin bagus. Iya. Karena saya terbiasa melihat kalau kurir-kurirnya ada maksimalnya, tidak boleh. Oh, Kalau iya. kurir-kurir yang pakai motor banyak. Iya, Ya, iya. kurir lokal. Baik, nah ini kembali lagi ke Philately-nya. Ini kan sudah tidak ada, ini momentum ya. Iya, momentum. Tapi kalau mau dapat seperti ini lagi masih ada di pos atau emang sudah satu-satunya ini? Yang seperti ini? Kalau yang ini kan namanya sampul hari pertama, diterbitkan hanya hari pertama waktu pameran. Jadi memang iya. angkanya sudah sangat terbatas, apalagi udah lewat 2 tahun. Dan ini juga saya simpan juga karena memang berarti iya. saya tinggal satu-satunya. Iya, masih ada sih Kak. Kalau saya kan ada lebih. Gitu, Kalau ada yang mau beli juga bisa. Boleh. Bisa ke kantor pos juga masih ada. Tapi
Saya nggak janji akan lama soalnya karena kan kebutuhan utamanya di kota besar kadang ada ini kan kalau harganya bagus kan pasti dijual. Iya, saya sih kalau yang seperti ini saya pernah juga dapat itu. Saya kalau di rumah itu saya buatkan frame. Ya. Jadi saya biar dia awet karena anak saya kan tidak bisa membedakan nilainya dan historisnya. Sebenarnya paling mahal ini adalah kenangannya. Jadi untuk anak, jadi kalau saya di rumah itu teman-teman filateli boleh coba itu. Jadi untuk yang emang seperti ini kan dia memorable sekali eventnya. Jadi kalau saya frame, saya frame seperti ini, saya memang sudah pastikan saya berikan dia untuk anti jamur ya. Jadi memang udah karena dia ada plastiknya, jadi gampang lembab. Gitu. Jadi memang ada saya pesan khusus. Jadi frame memang anti jamur, jadi tinggal dipasang dan ini bisa lama dan aman dari jangkauan anak-anak. Iya. Nanti dikira mainan biasa kan Kak, bahaya. Bagus kalau dianggap mainan kok digunting. Dan bukan hanya sekedar pajangan, bisa dijual kembali kalau lagi butuh. Dan kalau dia model frame kan dia lebih mahal. Lebih mahal, lebih mahal Kak. Gitu, benar. Jadi memang banyak yang nggak tahu itu sih bahwa ini bisa jadi investasi juga sebenarnya filateli. Jadi hanya orang-orang tertentu, banyak loh orang-orang tertentu mau ngeluarin duit banyak demi filateli itu banyak. Karena saya pernah ke Jogja loh. Saya pernah ke taman Taman Baca, Taman Buku Ahmad Dahlan waktu itu di Jogja. Dan saya pernah membeli 10 perangko Malioboro waktu itu dan beberapa tempat termasuk Candi Ratu Boko dan yang lain kan. Itu yang keluaran tahun 2000 sekian. Saya belinya itu hanya 10 biji. Itu saya belinya itu hampir 400.000. 10 biji. 10 biji. 400.000. Hampir. Sekian. Itu hanya 10 biji. Dan saya malah berpikir ini orang mungkin belum tahu kalau ini mahal. Saya masih anggap itu murah. Iya, murah. Iya, benar. Karena mungkin orang untuk filatelis yang ngerti 4 juta iya. Dia berani tawar itu Mas harganya. Oh ya nih Kak, saya juga mau poin barangkali masyarakat belum tahu kenapa saya bilang bisnis menggiurkan. Kalau yang kalau boleh saya kasih tahu itu filateli atau perangko filateli yang pernah terjual di Indonesia itu yang paling mahal itu ada di angka 5M. Terjual per bijinya, Itu kalau saya tidak salah memang perangko dari Belanda yang Netherlands ini itu. Jadi memang dia dari Belanda, keluaran dari Belanda. Cuma karena di Indonesia yang beli juga saya lupa lagi. Tapi kalau di Google itu ada semua. Di Google kita ada semua, bisa lihat semua di situ. Jadi memang paling mahal 5 miliar. Kalau dunia itu paling mahal itu di angka 130-an M. Kalau di kurs rupiah kan itu 130-an M. Jadi jadi memang ini bukan hanya masalah mengoleksi, hobi, sebenarnya bisa jadi investasi juga, bisnis juga. Yang penting tahu cara koleksinya, tahu cara merawatnya dan tahu cara jualnya yang pasti. Benar. Karena saya sendiri ada beberapa saya menyesal gitu. Karena waktu itu kan karena emang waktu zamannya tahun 98 itu kan memang untuk tempat koleksi filateli terbatas sekali bagi kita di tingkat 2 kan. Saya menyesal karena saya taruhnya di album foto. Dan bisa bayangkan sudah tidak bisa dikupas. Jadi sekarang lengket. Sudah menyatu sama. Sudah menyatu. Jadi 20 tahun saya. Jadi saya sedangkan sebenarnya sekarang saya baru astaga saya tidak di dunia waktu itu belum ada. Jadi kan ini cuma kertas biasa kan, plastik biasa kan. Plastik biasa. Kan dulu cuma ada album foto. Jadi tidak bisa lagi. Jangankan mau dicabut daripada ininya, dibuka saja. Takutnya dicabut malah ikut cabut. Pasti ikut. Ya bersyukurlah anak-anak zaman mau dijual sama album fotonya, takutnya fotonya juga ikut kejual. Oh tidak ada. Isinya berarti dijual sama album. Isinya perangko semua. Oh perangko semua, jadi mahal tuh berarti. Baik, kita jeda dulu saudara. Menarik sekali ya dengan anak muda dua anak muda milenial bersamping saya. Tetaplah bersama kami. Peduli FM.
Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Saya Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Bentang dari SPB. dalam rangka Hari Filateli ya. Dan mungkin pemirsa di rumah yang mungkin wah saya senang nih atau saya mau mencoba hobi baru, apalagi sekarang kalau bisa menghasilkan uang kenapa tidak? Bener. Ya kan, daripada koleksi barang-barang yang mungkin tidak dijualnya turun, harganya juga turun. Sedangkan ini tadi dikatakan semakin unik, semakin antik gitu, semakin mahal, tua, semakin disayang. Semakin disayang. Maaf, saya sedikit plesetkan. Sebenarnya para suami juga begitu ya, semakin disayang. Iya. Aduh, dia berat ya. Kan gitu, pecinta barang, jadi bertemu dengan pecinta barang antik. Semakin tua semakin disayang. Baik, ini dari Meza atau mungkin dari ADLC nih, gimana nih untuk mendapatkan, siapa tahu masih ada, ini mungkin masih ada ya? Iya, masih ada. Silakan bagaimana, dan untuk mendapatkan juga yang tertarik karena bagus nih buat present untuk gift gitu, silakan ya, saja. Boleh. Jadi kalau dari cara ordernya, kebetulan ordernya di saya, karena saya yang membawahi benda pos materai. Jadi sebenarnya ini kami masih ada stok di Parepare itu masih ada tapi kurang dari 10. Jadi memang kalau yang mau ya boleh Kak, pasti buat Kakak ada. Jadi sebenarnya cara ininya sekarang kan juga serba gampang. Jadi yang paling gampang itu sebenarnya datang ke kantor pos. Maksudnya yang paling kalau mau dapat langsung kan otomatis kami bayar langsung, kasih langsung. Tapi kalau mau lewat sosmed juga bisa. Kami kan ada sosmed di kantor pos Parepare itu ada di Instagram di Facebook sahabat kantor pos Parepare juga ada. Jadi pemirsa semua bisa order langsung melalui sosmed. DM juga ada masalah, kan kita mempermudah. Jadi sangat mudah. Terus kalau misalnya yang dari luar kota tapi maunya yang ini itu sebenarnya lewat aplikasi juga ada, yang filateli.co.id sama aplikasi tersebut bisa. Tapi kalau mau DM langsung bisa, atau datang langsung ke kantor ketemu saya juga bisa. Oke, ketemu Pak Miza ya. Oke, jadi sebenarnya masih ada tapi kurang 10. Iya. Jadi 9. Karena satu ya. Iya, baik. Dan untuk Prisma seperti apa? Miza atau Delsi mungkin bisa jelaskan? Ini kalau saya sih lebih menarik juga ini. Iya. Gimana caranya buat order? Delsi mungkin? Ya, kalau untuk
ordernya sih sebenarnya bisa langsung ke Pak Maiza juga karena Pak Maiza sama yang sih, membawahi, hampir sama tadi mungkin penjelasannya sama yang Prangko. Bisa langsung order, cuman untuk pembuatan langsung kasih aja fotonya mau di mana. Kalau mau foto jadi kalau misalnya datang langsung sebenarnya lebih bagus datang langsung ke kantor, jadi diobrolinnya enak, soalnya langsung misalnya gambarnya ini mau kayak gimana, terus modelnya. desainnya mau kayak gimana, ini kan kita juga display. Nah kami juga pernah buatkan untuk Pak Wali Kota, Pak Taufan Faiz sama Pak Sekretaris, Pak Iwan, sebenarnya ada di kantor. Itu cuma kami lupa bawa gitu. Bukan lupa, jadi memang kami bawanya yang ini, itu pernah kami cetakan juga, dan itu memang Prisma itu sangat spesialnya di situ karena memang perangko identitas milik sendiri. Jadi dan kapan kita dibuatkan. Kalau orang-orang awam pasti, bisanya jadi perangko foto sendiri. Itu bayar berapa itu? Padahal cuma 35.000. Apalagi yang punya ini Kak, punya kenalan di luar negeri kan, kalau di orang luar negeri itu ya masih ada beberapa sih yang datang ke kantor kita kirim surat kayak gitu kan. Nah mereka biasa pakai perangko. Nah bisa kirim suratnya pakai fotonya dia kan, mungkin tapi ada. Karena kita di stempel. Ya pasti di stempel. Kan. Nggak mau saya pakai, karena nanti buka kita jadi cebong kan. Aduh pupuk gitu di stempel. Oke, ada yang terakhir ini disampaikan kepada pemirsa di rumah sebagai manajer pelayanan untuk lebih memudahkan mendekatkan PT Pos Indonesia dengan masyarakat. Silakan. Iya. Ada? Iya. Mungkin seperti itu tadi Kak yang saya sebutkan, bahwa untuk sekarang bertransaksi di kantor pos itu sangat mudah. Jadi tidak seperti dulu lagi harus datang ke kantor untuk bayar listrik, bayar air. Sekarang mudah, kita tinggal download, langsung aja download PGM Pos Giro Mobile kayak gitu. Dan tidak capek lagi untuk datang bawa barang juga ke kantor, langsung aja download Kiposin aja, untuk di situ kita langsung ada repeat ordernya. Kayak gitu sih Kak. Oke. Ini luar biasa sekali ya untuk pemirsa di rumah yang mana pos sekarang semakin di hati, semakin dekat dengan masyarakat. Iya. Dan apa-apa diposkan aja. Iya, Kiposin aja. Baik, terima kasih Maiza. Ini nanti kita sama-sama Kak. Ya. Dan juga Delsi, terima kasih. Iya, sama-sama Kak. Makasih. Ya. Iya, pasti Kak. Sukses terus, sukses untuk amin. Makasih ya Kak. Iya. Keren. Itu pokoknya terus yang dipegang. Ya ini. Saya yang pegang. Untuk Anda kalau ingin ya punya ini sebuah foto yang memorable banget, karena ini bisa foto pribadi, bisa disimpan pribadi, dan bisa menjadi kenangan. Benar. Bisa jadi momen sekali seumur hidup ya. Benar. Ini foto pribadi Prangko, dan juga untuk yang pengen koleksi seperti yang dipegang oleh adik Maiza, City of Makassar, ini istilahnya momentumnya ini tidak akan terulang lagi. Tidak akan terulang lagi. Ada 9. Ada 9. Baik, saya pamit mewakili teman-teman kru bertugas. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu di kantor pos untuk order Christmas seperti ini ya. Sampai jumpa.